untuk EVOS Icon. 1 nyawa lagi. Kalau mereka kalah, mereka akan jatuh ke bagan 1-1. Line of Dawn, take it away. Yap, dan match ini akan menjadi penentu juga untuk siapa yang akan pertama kalinya atau tim pertama yang masuk ke pool 2-0 dan sekelangkah menuju ke babak playoff. Dan untuk early game, kita ngebahas bagian in-game-nya. Masalahnya sekarang kita lihat, Tom yang menggunakan Hylas, dia akan jauh lebih pasif dibandingkan dengan 2 game sebelumnya. Kita tahu gimana Tom tadi sangat-sangat agresif sekali dengan menggunakan Kuvra dan juga dengan menggunakan Groknya. Tapi kali ini Hylas nggak bisa seagresif itu. Berbeda dengan 2 game sebelumnya. Dari Big Beta kita lihat ada debut pick juga dari Tom. Ini yang tadi aku bahas ya. Berbeda gameplay antara Kuvra dan juga Grok dengan Hylos sih. Harus lebih hati-hati. Yep, tentunya dan dengan Martis sebenarnya kita bisa expect teman-teman dari EVOS Icon ini agresif early loh. Iya. Terutama setelah mungkin turtle yang pertama ini mereka masih melakukan invasi-invasi besar-besaran, bukan cuma kecil-kecilan lagi untuk mengaktifkan tentunya dari decimationnya dipergunakan. Dan kita lihat ya, apakah itu akan terjadi nanti di game kali ini. Nah, dan sekarang kita lihat dari debut picknya juga cuma ada di Martis sama di Bruno. Sisanya masih aman untuk point win rate dari semua hero yang dipilih. Dan Woshipole terlihat terganggu ketika berusaha mengambil Fire Beetle di atas. Dari segi emblems, fokus dari Lancelot-nya Woshipole adalah ke arah Assassin. Benar-benar full main damage dengan emblem Assassin, Swift, dan juga Impurage. Menambahkan lagi damage potensial yang bisa dihasilkan. Tapi nggak hanya dari Woshipole. Lihat Gun juga akan menggunakan Martis yang menuju ke arah item offensive. Oke, mari kita lihat. Belum ada perseteruan yang besar dari kedua tim, masih clearing saja. Dan kalau kita ngeliat dari spellnya bahkan hanya Penny yang menggunakan Purify di game kali ini. Ya, seenggaknya ada Purify lah ya. Berbeda dengan game-game sebelumnya di mana mereka pede banget gitu bawa flickernya ya. Meskipun ada Cho, tapi 1v1 di bagian bottom lane somehow Pin memenangkan laningnya dari Inaya. Kehilangan cukup banyak HP, Turtle pertama akan coba dikontes oleh EVOS Icon yang sudah jauh lebih siap. Oh, Mark Z dengan flickernya Gun masih bisa mendapatkan Turtle-nya, namun real world population di arah belakang menjadi fokus dari EVOS Icon. Aleva mendapatkan 1 buah point kill dan Riza harus menjadi korban kedua. Tom cukup pede dengan Glorious Path, namun Decimation berhasil mengeksekusi kuda tersebut. Yap, memang sempat membuka Glorious Pathway untuk bisa mendapatkan movement speed tambahan. Tapi lagi-lagi, momentum dari Mortal Coil Gun ini timingnya tepat sekali dengan jangkauan dari Decimate yang dihasilkan. Dan 2 atau bahkan 3 point kill yang dikantongi oleh EVOS Icon membuat Macan Putih. Akhirnya lagi-lagi kita lihat mereka menguasai early game dengan 1.700 gold lead di menit ketiga. Ya, kali ini keadaan tentunya dari ngeliat series Macan Putih sedang terluka. Wow. Ketinggalan 2 poin kemenangan tentunya. Apakah masih bisa comeback lagi dan lagi early game? EVOS Icon lagi memenangkan ekonomi hampir 2.000. Apakah bisa dimaksimalkan kali ini fokus ke area lane bawah? Iya, ini Pin agresif banget sih Gon. Lihat gimana dia membuat Inaya nggak nyaman ada di laning bawah. Harus bermain lebih hati-hati lagi karena mungkin ya Tom ini kan nggak bawa Kuvra, tapi dia bawa Hylas yang bisa terlihat nih kalau mendekat untuk memberikan efek law and ordernya. Tapi lagi-lagi Naya akan bermain di dalam area jangkauan outer threat aja. Oke, Tom dan juga Pin. Banget reward manipulations-nya. Tapi ya mereka kena banyaknya efek sisi gitu. Dengan 3 member yang terkena implosions dan juga kena penalty zone yang dibuka oleh EVOS Icon. Ya, kita lihat Inaya juga mendapatkan Hash Claw, di mana tentunya itu akan mendapatkan survivability dari Inaya sendiri. Mari kita lihat Turtle yang kedua. Ini Pathway sudah dibuka oleh Tom, tampaknya di revitalize juga. Oh, Flicker penalty zone ke arah belakang, namun tampaknya Woshipole dan kawan berhasil mendapatkan Turtle. Berhasil mendapatkan 1 buah member juga, namun tampaknya di area tengah. Implosion ke arah 2, Tom hilang begitu saja. Marzi dan juga Aleva Flicker untuk kabur. What happened, Gun? wow, ini bagus banget loh. Woshipole dia berhasil untuk steal Turtle-nya dengan adanya Tone Rose. Dan bahkan dia bisa mengeksekusi Gun. Point kill pertama yang dilakukan Woshipole akan membuat Woshipole jauh lebih leading. Terlihat dari 1 poin level yang ada di atas dari Gun memudahkan nantinya untuk kontes kembali di Turtle yang ketiga. Kita lihat yang tadi sempat leading di angka 2000 gold. Kali ini Big Beta udah mulai lagi nih di mid game.
masuk di atas menit 5, lagi-lagi trennya sama kayak di game pertama dan kedua. EVOS leading dulu, masuk di atas menit 5, Bigoton Beta udah mulai ngejar lagi gue nih. Dan teman-teman dari EVOS Icon ini harus lebih berhati-hati lagi. Namun sangat disayangkan, tadi Decimation tampaknya malah mendatang atau mengantar dari sisi gunnya ke kematiannya. Jadi itu harus diperhatikan lagi karena damage dari Woshipol ini sakit loh Pak. Dia build War X item pertama. Wow, dia percaya diri ya dengan War Axe. Berarti mau gak mau dia harus tetap mempertahankan stack dari War Axe-nya. Yes. Dengan cara melakukan hit entah ke minion, ke creep, ataupun ke hero lawan. Tapi kalau kita bahas untuk itemizations-nya, Glowing One untuk kedua belah mid laner sudah selesai di-build. Perbedaan dari jalur item kedua belah gold laner juga terlihat ya. Crimson Sight di tangan dari seorang Pin dan juga Inaya yang mengambil Husklow sebagai sustainability item juga sekaligus memberikan boost effect dari segi critical dan juga attack speednya. Yep, oke. Kemudian dari EVOS Lycan kali ini akan melakukan setup untuk netral objektif ketiga. Tom, he's check bush. Oh, langsung dihajar begitu saja half HP. Terlihat Tom juga masih mudah dipanis ya. Lagi-lagi Nightmare Spawn dengan adanya Glowing One ini yang bisa memudahkan Tom untuk dihilangkan bar HP yang benar-benar tebalnya itu. Tapi ingat dia bawa Revitalize sehingga nanti di skenario teamfight Glorious Pathway combo dengan Revitalize HP-nya itu bakal deres banget untuk bisa nge-regen gue nih. Jadi bisa miskalkulasi tentunya dari EVOS Icon-nya dan kita lihat Woshipol show di area atas itu apakah lampu hijau untuk EVOS Icon untuk mencari fight mungkin. Namun Pin harus berhati-hati nih, Golden Staff sudah diamankan. Jadi kalau misalkan udah join tentunya dengan Sphere of Destruction ya ini sebenarnya bisa banget nyicil atau bahkan men-take down member dari EVOS Icon. Ya dan jangan lupa kan potensi dari Moskov yang join ke dalam teamfight nantinya ketika dibutuhkan itu loh yang membuat Bigoton Beta harusnya juga gak mudah untuk EVOS Icon memegang terus ke area turtle yang ketiga ini. Keberadaan dari Moskov Pin kapanpun dia bisa join ketika Spear of Destruction-nya connect dan Gun sudah mulai terpantau oleh Marzi. Memang turtle dipegang oleh Psychots ya, sang kapten yang coba untuk mengambil keuntungan di poin turtle yang ketiga. Lagi-lagi 1v1 di bagian bawah. Beradu damage tapi masalah sekarang Inaya udah jadi Berserker Fury sehingga damage kritikalnya akan cukup lebih menyakitkan ke seorang Pin. Dan mari kita lihat Flicker Implosion harus dihati-hatikan tapi Final Slash dan juga Real World Formation dibuka begitu saja. Turtle berhasil diamankan oleh Gun dan juga satu buah poin kill, double kill untuk Gun. Apakah triple kill karena Woshipol masih bisa kabur. 5 member dari EVOS Icon masih berdiri. Kali ini Bigoton Beta mereka yang harus dipunish. 4 melawan 5 tapi somehow Macan Putih mereka berhasil mendapatkan semua keuntungan yang bisa didapatkan dari turtle yang ketiga dan juga 2 member yang benar-benar dikejar habis-habisan. Double dipegang oleh Gun dan kali ini memang EVOS Icon lebih sustain di mid game ya. Menit ke-8 masih dipegang oleh EVOS Icon. Inaya yang tadi sempat mau join juga dia mendapatkan keuntungan karena mid turret dan juga bottom turret dihancurkan oleh EVOS Icon. Ya, ini sebuah keuntungan yang masif sebenarnya memasuki area mid game oleh EVOS Icon. Berhasil mendapatkan beberapa struktur dan juga bahkan kendali full map ya dari lane dan juga bahkan midnya. Ini Bigoton Beta yang biasanya di game pertama, di game kedua mid gamenya mereka yang kendali. Ini malah EVOS Icon yang harus kendali. Wah, ini nih bahaya nih. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita ngebahas untuk potensi mid game, kedua tim memiliki potensi yang sama. Tapi dengan membawa Yif, harusnya high ground dari Bigoton Beta akan jauh lebih kuat. Berbeda dengan EVOS Icon yang lebih banyaknya, hero-hero yang dibawa itu adalah single target. Mau nggak mau EVOS nggak boleh sampai ada kalah team fight. Sampai dipegang kendalinya oleh Bigoton Beta, mereka bakal sulit sih untuk bisa bermain di area high groundnya. Top lane akan coba dituju dengan Tom yang lari dengan Law and Order, mencari target utama yaitu Gun. Tapi Gun kayaknya dia relax banget sih, recall dulu nih Gon nih di bagian depan dari Bigoton Beta. Nah, cukup percaya diri, super sub dari EVOS Icon apakah berhasil memenangkan game yang dia mainkan? Mari kita lihat tentunya menerima damage yang cukup signifikan. Glorious Pathway melambatkan dirinya untuk kabur, namun Bigoton Beta mulai masuk dengan Marzi. Final Slash sudah dibuka tadi, Flicker untuk defense, namun penalty zone, connect ke arah Marzi dan damage-nya cukup untuk menembangkan diri dia dan juga Marzi. Wow, 2 point kill kembali dikantongi oleh EVOS Icon. Mereka berhasil ya membuat adanya kiting yang sangat mahal dari Gun. Say thanks to Gun yang berhasil membuat 2 ultimate dibuka
Dan sekarang momentum yang bersamaan dengan Lord. Yang pertama yang sepertinya gak mudah untuk bisa direbut oleh Woshipol sih. Kayak ada disconnect tadi ya, dimana ya tadi dia bilang Glorious Pathway. Oh, oke. Jangan pindah ke situ ya. No. Kita udah ngeliat kemarin di MPL. No. Sekarang jangan dilakuin juga. No pin, no. Oke. Dan ya ini menit ke-10 Lord yang pertama, tapi EVOS Icon, wow ini leading. Jadi sebenarnya teman-teman dari Bigetron Beta tadi ada disconnect. Udah commit ulti Glorious Pathway, namun gak ada follow up-nya sebenarnya ya. Sebenarnya itu berkat backupan juga dari DPZ sih. Karena tadi dia ngebuat slow effect yang ngebuat Tom juga nggak bisa ngasih efek law and ordernya ke arah Gun ya. Membuat timing yang tepat juga karena Gun meskipun dia build-nya ofensif, tapi Martis still Martis. Fighter yang punya sustainability, apalagi dengan Mortal Coil dia bisa reduce damage yang dia terima juga. Dan sekarang lihat gimana pressure dari EVOS Icon di 3 lane yang sepertinya bisa diantisipasi oleh Bigetron Beta. Ya, untuk kita melihat teman-teman dari Bigetron Beta pun melakukan defense-nya yang cukup baik. Dan oke, Pin dengan item-item yang sudah dimiliki sebenarnya udah memberikan tadi test damage ke arah Gun. Dan berasa juga udah hampir half bar dari Gun yang tadi memakan beberapa basic attack dari seorang Pin. Dan tentunya Lord yang pertama, base turret dari Bigetron Beta masih belum tersentuh di area tengah dan juga bawahnya. Tapi inner turret dan juga outer harus hilang. Ya, seenggaknya itu keuntungan berlipat yang bisa dipegang oleh EVOS Icon. Lord pertama, semua inner turret dihancurkan, itu udah menjadi kewajiban ya untuk bisa membuat mid game nantinya semakin dipegang oleh EVOS Icon. Masuk ke menit ke-12, ini harusnya Bigetron Beta bakal semakin sulit lagi sih untuk bisa memegang kembali permainan karena EVOS Icon semakin leading lagi. Dan aku penasaran sebenarnya dengan item build dari Gun. Apakah ada item defense juga yang dia bawa? Karena tadi, nah ini dia nih, item buildnya ternyata cuma satu Hunter Strike, sisanya full item defensif dengan Radiant dan juga Brute Force, Brace Blades, bahkan ada satu Guardian Helmet dan item terakhir bisa ke arah Queen's Wings kayaknya nih. Yap, untuk menambahkan damage reduction lagi. Dan oke, kalau misalkan kita ngeliat dari arah ngintip arah Bruno-nya ini udah 4 item jadi Pak. Wind of Nature juga sudah dikantongi, jadi kalau Woshipol atau mungkin bahkan Pin ada 1v1 solo atau mungkin ngincer ke area belakang, ini bisa banget dieksploitasi untuk miskalkulasi damage dan mungkin malah mendapatkan advantage karena miskalkulasinya dari Bigetron Beta. Jadi mari kita lihat dari sisi EVOS Icon dan untuk dari sisi damage dealnya paling tinggi ini jatuh ke tangan tetap Yiv ya. Di follow oleh DPZ. Kedua mid laner menjadi top 2 damage di game kali ini. Ya, karena memang keduanya bisa ngasih cicil pokingan damage kan. Ya, Glowing One juga. Sedikit bener, dari Glowing One juga efektif banget. Apalagi banyaknya frontliner dari masing-masing tim. Dan kita masuk untuk ke menit ke-13, berarti menuju ke late game. Kali ini Lord Enhance sudah hadir, perbedaan 6.300 gold akan membuat kesulitan ke arah Bigetron Beta. Setup ini jauh lebih rapih memang dipegang oleh EVOS Icon. Kali ini Aleva dan juga Psycuts, sang kapten yang memegang Tom. Hylas ini benar-benar dibuat gak bisa join ke area Lord yang kedua. Tom membuka Glorious Pathway targetnya. Lordnya dituju dan Jory oleh Tom. Oh my god, tanpa retribution ya. Memang harus mengorbankan Tom dan juga Marcy. Namun Lord berhasil diamankan oleh Red Terminators. Kali ini Gun gagal mendapatkan steal ke arah orange buff-nya. Namun Bigetron Beta, what a steal. Itu jujur aku jarang banget lihat sih Gon. Biasanya yang nge-steal Xavier, Moskov gitu ya. Ini Hylas. Wow, timing yang tepat dari law and order. Targetnya bukan memberikan efek stun ke arah Gun, tapi memang dia fokuskan untuk last hit ke arah Lordnya. Kali ini menjadi kerugian untuk EVOS Icon. Mereka dipaksa untuk bertahan dari Lord Enhance yang sebenarnya bisa dihabisi di bagian bawah nih sebelum menyentuh ke arah base-nya. Ini kurang relevan sebenarnya ya, karena memang 2 member dari Bigetron Beta ter-take down dari Lordnya. Namun ini seenggaknya memberikan nafas segar untuk Bigetron Beta yang tadinya ke pressure, yang tadinya mungkin benar-benar turtle di base. Kali ini Bigetron Beta masih bisa makanin jungle, mencari setup play mungkin di area river. Dan EVOS Icon yang tadinya 6.000 memegang kendali gold sekarang hanya 4.500. 4.500 gold ya. 4.500. Masalahnya bukan hanya itu Gon. Di menit 15, 4.000 gold tuh nggak jadi gap yang menyeramkan kalau menurut aku ya. Karena lagi-lagi ini udah masuk ke late game Pak. Udah masuk ke late game dan juga kedua
eksekutor atau damage dealer utama dari Bigetron Beta yaitu Worshipful dan juga Pin harusnya udah menuju item kelimanya. Dan Evos Icon main di late game kayak gini udah mulai bisa 50-50 lagi. Dimana nantinya ketika inisiasi lebih berjalan mulus ke arah Bigetron Beta mereka bisa di comeback loh. Jadi harus benar-benar aware banget. Ingat dengan membawa Moskov dia bisa memain split push di atas. Dan nantinya siapa yang bisa dikirim oleh Evos Icon mengantisipasi landing jauh yang terus-menerus dipress oleh Pin. Ini kaget sih, aku masih belum bisa move on dari Hylos, kuda, Yuri Lord. Bawa Teman-teman. retribution dia kayaknya. Dan bahkan itu di tengah-tengah member dari EVOS Icon. Sendirian dia dengan Glorious Pathway-nya dan dapetin Lord loh. Ini benar-benar momen yang once in a lifetime namun harus berhati-hati. Tom kali ini mendapatkan crowd control. Reward progression sangat baik dari seorang Raiza. Dan kali ini perpecahan pun terjadi. Gan Aleva mundur tampaknya menjadi instalasi ke arah Psychots-nya. Terpaksa menggunakan flicker yang kali ini EVOS Icon harus kehilangan salah satu membernya. Ini yang aku bahas Goni. Di atas menit 15, gap 4.000 itu gak menyeramkan. Benar. Terbukti bahwa Bigetron Beta dengan momentum yang diciptakan oleh Marzi, Funnel slash Flicker yang connect. Membuat Oh my Inaya terjebak di dalam dunia yang dimanipulasi oleh Riza. Dan sekarang pressure balasan Riza diterima oleh EVOS Icon. Bahkan gak hanya bagian threat-nya saja, jungle invade juga dilakukan oleh robot merah. Oke, kita lihat dengan kehilangan member lebih tenang lagi dan kali ini Lord sudah hadir. Bigetron Beta tampaknya mereka akan melakukan blitz attack ke arah Lordnya EVOS Icon. Mereka mencium ini, apakah mereka ingin membuka fight juga? Ini udah jadi anybody's game karena Bigetron Beta juga udah punya kekuatan yang sama ya dengan EVOS Icon di Lord ketiga. Meskipun Lordnya belum evolve, menurut aku nggak mudah untuk EVOS bisa secure karena ingat kombinasi Tone Rose dan juga Retributions Worshipful atau Lancelot itu bisa memiliki damage deal yang lebih besar ke Lord yang sedang di counter kali ini. Adu poking itu yang akan dilakukan terlebih dahulu tapi benar-benar nyebelin sih untuk Zas ya. Dengan membuka Netmark Spawn dia bisa ngasih poking damage bahkan tanpa tersentuh oleh tim lawannya. Ini jujur atasnya bagus untuk Bigetron sedikit. Ya, EVOS Icon akan mendorong wave tersebut mestinya. Namun teman-teman dari Bigetron Beta karena belum ada yang muncul. Jadi mereka juga ragu nih, nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka mending nunggu atasnya masuk ke arah base turret-nya. Ya. Itu akan memaksakan respon dari EVOS Icon. Mau nggak mau itu yang bisa dilakukan tapi conceal play yang sekali ini dengan Implosions yang dibuka. Oh, ke arah satu member saja dari belakang tampaknya Marzi akan mengurusi salah satu member Aleva harus mundur dan kali dari belakang Gan mendapatkan satu buah poin kill namun Pin-nya berhasil melakukan free hit mendapatkan satu mencari dua Psychots kehilangan mortality-nya namun tampaknya dari belakang Gan akan mengincar ke arah Riza. Kali ini Pin sendirian 1 versus 4 namun teman-teman dari Bigetron Beta mereka kalah fight-nya. Wow, memang kehilangan Aleva, tapi masalahnya Inaya free banget, gak ada yang target. Dan kali ini Macan Putih sepertinya bisa untuk melakukan one side push, menyisakan Pin, last man standing dari robot merah. Mampukah dia mempertahankan base dan juga base dari Bigetron Beta? Mencoba untuk ditangkap, tapi 1v3 ditangkap penalti zone. Captain Psychot membuka momentum. Pin kehilangan banyak SP, tapi Spin of Destruction yang connect membuat dirinya masih berusaha menyelamatkan base. Dan bahkan Bigetron Beta kehilangan momen. EVOS Icon menghancurkannya dengan 1 poin dipegang di game ketiga.